A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepadamu orang-orang yang berpuasa pada malam hari puasa itu ar-rafas. Rafas adalah pembicaraan yang mengarah kepada syahwat. Rafas adalah romantisme suami istri. Inti daripada rafas adalah menyentuh. Inti dari menyentuh adalah berhubungan. Jadi di siang hari kita dilarang 3 hal yang paling pokok. Pertama dilarang makan, kedua minum, ketiga berhubungan. Dan itulah sebagai larangan utama pertanda orang itu puasa. Untuk malam hari, perintah makan malam ditandai dengan berbuka. Perintah minum juga dengan berbuka. Kulu wasyrabu. Pertama dilarang makan. Kapan disuruh makan? Ketika berbuka. Bahkan disuruh bersegera. Disebut dengan takjil. Takjil itu artinya bersegera. Ambil nama takjil, taruh pada makanan. Gecok nan but diletakkan pada makanan. Itu apa? Pembagian takjil. Artinya pembagian segera. Nah, jadi namanya tidak tepat itu. Takjil itu bukan nama makanan. Nah, takjil nama perbuatan. Enggak apa-apa itu diambil istilah. Gecok pinjam kata. Ini artinya nama kamu bungkuh hati sebut nyampu takjil. Nah, takjil adalah nama makanan untuk kita berbuka sebelum salat maghrib. Jadi minum juga sama. Ini kita belajar dari ayat ini. Setiap larangan itu, ini tinjauan tafsir, setiap larangan itu mesti ada limit. Jangan unlimited. Pun Allah dilarang semaju, yaitu ketika tulu'il fajri, ketika keluar fajar, terbit fajar, sampai ghurubis syamsi, itu batas. Setiap yang dilarang itu mesti ada batas, tidak boleh tidak ada batas. Benar batas. Maka buka puasa itu sebagai batas larangan. Yang gelantau guna perunautannya oleh Allah. Setiap aturan yang dibuat oleh kita manusia, katakanlah ada larangan, batasnya kapan? Mesti ada batas. Sekarang masihkah kita pakai masker? Mesti ada batas tuh. Oh masih, berarti masih pakai. Yang baik lihat pakai masker, nggak ada batasnya sampai kapan? Jangan unlimited, mesti limited. Oh ini masih pakai masker, kita pakai. Yang baik hana jelas. Oh boleh nak pakai entah, boleh hana jelas li. Harus jelas, kita masih sedang pakai masker. Berarti larangan itu belum dicabut. Yang jelas. Kemudian yang kedua, minum juga dipaketkan dengan makan. Kulu wasyarabu, makan dan minumlah olehmu, juga dari ayat tentang puasa. Satu lagi, yang membatalkan puasa atau larangan di siang hari dalam kaitannya dengan puasa adalah al-jima'u, berkumpul, dalam bahasa simbolik. Jadi jima' bahasanya simbolik. Jima' sebenarnya berkumpul, mutaho. Allah menggunakan bahasa yang filosofis, tidak vulgar. Maka kita nyot ada pakai bahasa apa? Baik vulgar dah. Jangan vulgar sekali. Seperti untuk mengatakan sesuatu yang kotor, sering lupa dengan taduk langkawan. Kadang-kadang perle dalam kaidin deat. Baik vulgar tak pegah. Izin permisi saya ke kamar belakang sebentar. Jadi hana vulgar. Izin buat raek deat. Hana ke ya. Vulgar tak cara pegah. Izin sebentar ke kamar belakang. Kan hana haji hurung baik dengar. Waktu tak, waktu tak, baiknya lah. Allah menggunakan rafas. Rafas artinya bicara, yang setelah bicara itu
mengarah kepada syahwat. Yang rafas bukan hanya kaitan dengan puasa, tapi juga orang sedang ihram, ini larangan. Famam farada fihinnal hajja fala rafasa, janganlah rafas. Tapi rafas ini sudah tidak dilarang kepada suami istri manakala sudah datang waktu malam. Berarti Allah sangat sayang kepada hambanya. Apa yang menurut hamba itu agak berat, Allah hilangkan itu. Apa pelajaran kita ambil di sini? Terapkan apa saja hukuman, sanksi, punishment. Berlakukan semua larangan, berlakukan semua ketentuan. Tapi kalau itu menyangkut dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, Allah hilangkan semua larangan itu. Jadi dia pehtamuruna wa Allah. Apa yang kita belajar dari cara Allah? Allah melarang kita makan di siang hari tidak berat. Allah melarang kita minum di siang hari juga tidak berat. Allah melarang hubungan di siang hari juga tidak berat. Tapi Allah tidak melanjutkan melarang ini di malam hari, menunjukkan bahwa itu adalah batas kemampuan manusia. Padahal Allah semua bisa, semua kalau Allah mau boleh. Siapa mau demo kalau Allah suruh puasa malam juga? Mana mungkin ya? Untuk demo ya cek kan? Bukan puasa ya Pak. Siapa yang mau demo kalau Allah menyuruh kita puasa di malam hari lagi? Siapa yang suruh demo kalau Allah melarang kita berhubungan di malam hari juga? Tapi Allah tidak menerapkan itu karena Allah Maha Sayang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu hukum atau suatu beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka dari ayat ini kita telah merasakan betapa Allah menyayangi hambanya sampai Allah mengizinkan yang dilarang di siang hari diizinkan dilakukan di malam hari. Yang pertama memang disuruh, yang kedua tidak disuruh tapi dihalalkan. Menyoba buka puasa, geyu buka puasa dengan segera. Menyoba pajuh bu sahur, geyu oleh Nabi memperlambat makan sahur. Tapi menyoba rafasa, hana geyu salah. Cuma ngepegah dihalalkan. Nah, jadi artinya demi memudahkan hambanya, Allah menghalalkan apa yang Allah haramkan di siang hari itu. Ila nisaikum, terhadap istri-istrimu. Pernah kasus bukan fiktif, non fiktif, kasus ini benar adanya, bukan sinetron. Dulu inna Umar bin al-Khattab waqi'u ahlihi ba'dama shallal isya. Falamma tasala akhadha yabki wa yalumu nafsahu summa atan nabiyya faqala ya Rasulullah a'tadiru ilallahi wa ilaika min hadhil khati'ah inni raja'tu ila ahli ba'dama sallaitul isya wa wajadtu raihah thayyibah fasawwalat li nafsi fajami'tu ahli. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kunta bidzalika jadiran ya Umar. Faqama rajulun fa'tarafu bimisli dzalika fanuzilat fi Umar wa ashabihi uhilla lakum ay ubiha lakum. Singkatnya adalah dulu sebelum sekarang ini, sebelum aturan puasa yang kita rasakan ini, puasa itu terus menerus. Setelah berbuka di waktu maghrib itu diberi durasi makan minum sampai isya. Jadi buka puasa maghrib sama seperti tanya maghrib, cuman diberi waktu untuk makan terserah sampai dengan waktu isya. Ketika datangnya isya itu sudah melanjutkan lagi puasa sebelum turun ayat ini. Ternyata memang betul-betul berat bagi seorang hamba, bahkan tidak tanggung-tanggung. Level Sayyidina Umar saja
juga terhalang puasa beliau dengan persoalan dia kembali ke rumah. Jadi buka puasa sampai dengan Isya. Kemudian Sayyidina Umar maka berkumpul dengan istrinya. Juga orang-orang lain 1, 2, 3 mandum mupalau. Bahasa Aceh mandum ramah. Ya, memang berat masalahnya. Lalu mereka ini Sayyidina Umar juga orang-orang lain datang menghadap Nabi. Ya pegahailah. Ya Rasulullah, a'tadiru ilallah. Saya telah melanggar aturan Allah. Wa ilaika, juga kalung langgar aturan puathanyo yang natuliron. Min hadhil khati'ah. Sebenarnya dilarang suami istri berkumpul di malam hari saat itu. Tapi kamu nyokam palo, nyokam ramah, nyokam masyakkah, nyokam syokolo. Masyakkah itu masyokolo. Jadi bagaimana ini ya Rasulullah? Sebenarnya Allah Maha tahu kalau hambanya itu tidak sanggup. Maha tahu. Cuman kepu Allah di awalnya menerapkan hukum ini. Bukankah Allah sudah tahu kalau hambanya itu berat? Kenapa Allah terapkan hukum puasa seperti ini? Allah mengajarkan kita, kalau kita menerapkan suatu hukum, kalau saat dirasakan bahwa penerima hukum itu kewalahan, maka hukum itu perlu direvisi, maka hukum itu perlu diamandemen, maka aturan itu perlu dicabut. Allah saja mencabut aturannya, bayangkan. Padahal Allah Maha tahu. Apalagi kita buat aturan untuk uji coba, uji coba loh. Ya memang hana efektif, ya cabut sajalah. Tahu uji hana apa? Berarti mana? Baik mana? Rombak balik. Allah sudah tahu duluan bahwa hambanya nggak sanggup. Tapi Allah terapkan juga hukum seperti ini. Karena Allah juga Maha tahu akan mencabut hukum ini. Itu learning namanya. Memberikan pelajaran kepada kita. Kita tidak tahu pada saat kita terapkan hukum, kita tidak tahu. Karena Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Dum tanya yang hana tatupu bahwa kita terapkan satu aturan memberatkan orang lain, maka lebih patut mencabut aturan yang tidak efektif ketika diberlakukan. Cabut balik juga, baik malai juga. Allah pernah tanya bahwa ayatnya. Dan orang-orang kafir Yahudi dahulu menuding Allah tidak konsekuen. Wa asbabun nuzul. Berarti Allah enggak konsekuen ya tuduhannya. Dulu diwajibkan puasa siang sampai malam, belakangan diamandemen, belakangan dicabut, belakangan diganti. Berarti Allah enggak konsekuen. Itu ding le urung-urung Yahudi ketika itu. Padahal Allah a'lam. Allah Maha tahu. Pertanyaan, kalau Allah Maha tahu, kenapa enggak dari dulu diwajibkan puasa siang saja? Enggak usah malam. Inilah yang disebut Allah menggulirkan aturan kepada kita untuk diperbaiki ketika hambanya betul-betul memang tidak sanggup dan Allah sudah duluan tahu hambanya tidak sanggup. Jadi kitanya puan yang hana sanggup masyarakat, rombak balik ya, hana efektif. Boleh mungkin saya kasih contoh satu. Tapi gak tidak perbaiki loh. Tidak marah, mudah-mudahan tidak marah dengan kebijakan publik. Ingat lung jalan pasir, jalan Tubik Tamang pernah rombak juga. Dulu kita masuk Luk Semawe dari jalan ini, dari jalan lagi ada Tamang ini, dari arah Panggul masuk Luk Semawe, keluar dari arah pasir, kan begitu. Pernah awal rombak juga kan? Pernah yang tiga. Tamang ratno, Tubik gede rot. Pernah berlaku katanya. Tah padung bulian bertahan. Banyak hana efektif ah. Kenapa? Leu urang rata-rata kara mupa dong. Iku leu urang pada hayang wae kagak tadi. Ana mupu we duka teke. Artinya rombak balik. Nya berarti nagamalkan ayatnya. Artinya ketika dirasakan tidak efektif, maka dicabut balik. Omnya menan jalur masuk, jalur keluar, ka ke lagi third aju mantau. Nyan kagamalkan di ayatnya. Artinya hana dipertahankan. Ya, pernah katanya. Itu hal-hal lain lagi nanti. Parik saju.
Tino terminal hino itu. Pinah olain puna efektif hana puas lo. Kira-kira kayaknya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini belajar dari ayat Allah. Kalau memang setelah diuji tidak teruji, maka tidak perlu dipuji. Tetapi perlu dikembalikan kepada hal semula. Ayat ini adalah pembelajaran. Mohon maaf karena saya sedikit mengintegrasi dengan kebijakan publik. Maklum MAP bicara kan. Ya baik. Kemudian setelah Sayyidina Umar kewalahan, yang bayangkan Sayyidina Umar kewalahan puasa awak malam. Kiban kehnya sempat watanya hana gecabut oleh Allah hukumnya. Matika ngak habis meramah kata mandungnya. Ulam lintu baru. Takik ulai. Jadi turunlah ayat ini karena Allah Maha tahu keputren ayatnya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kepadamu hai orang yang berpuasa karena kamu sudah menahan nafsu di siang hari, maka silakan di malam hari sudah tidak diharamkan lagi, artinya dihalalkan. Ini bentuk kemurahan Allah kepada kita hambanya. Ayat ini merupakan ayat berasbab, ayat berlatar belakang atau asbabun nuzul. Makna ar-rafasu kalamun yustaqbahu lafduhu min dzikril jima' nyarafasikeun. Rafas adalah pegahaba, haba-haba yang mengarah kepada berhubungan atau haba-haba yang membangkitkan syahwat itu rafas. Wa huwa huna kinayah anil jima'. Ini adalah bahasa halus, bahasa sindiran kepada perbuatan bersetubuh. Karena Allah Maha lembut, jadi Allah tidak menggunakan bahasa yang vulgar ketika menyampaikan kalamnya. Maka kita jangan terlalu suka menggunakan kata-kata yang vulgar. Terang-terang tak lah bahasa Aceh. Ya, biarkan sedikit tertutup, apalagi untuk anak-anak. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kata Allah. Istrimu itu libasul lakum, yaitu pakaianmu. Jadi istri adalah libas, bukan untuk dilibas. Istri adalah pakaian. Wa antum libasul lahunna, dan kamu sendiri pakaian bagi istri. Jadi kita jadi pakaian istri, istri jadi pakaian. Maka ini kan mau hari raya. Kalau istri minta beli pakaian, bilang saya akan pakaian. Kenapa habla aja ya Korina? Jadi pakaian, arti pakaian untuk menutup. Di sini dijelaskan banyak sekali di dalam tafsir. Ai sakanu wahidim minaz zaujaini libasan indan naumi, diumpamakan ibarat kita menutup dengan pakaian di saat tidur. Artinya pakaian adalah alat menutup, maka kita menutup istri. Segala kekurangan istri kita yang tutup karena kita pakaian. Segala kekurangan kita istri yang tutup karena istri itu pakaian. Maka kekurangan istri ditutup oleh suami, kekurangan suami ditutup oleh istri, dan menutup itu adalah simbol daripada pakaian. Dan fungsi pakaian adalah untuk menutup. Sebagaimana jika orang tidak berpakaian akan terlihat kekurangan padanya, maka sebagaimana istri tidak ditutupi oleh suami akan kelihatanlah banyak kekurangan istri. Citanya tak buka aja, yang ada hidung, yang ada parut, yang ada cita legok, yang ada macam-macam, yang ada panu, yang ada kurap kalau tidak berpakaian. Tapi dengan berpakaian gagah mandum pede, mandum percaya diri. Nah,
Bayangkan istri itu, jika kekurangannya bukan kita yang tutupi, suami, pasti nampak banyak kekurangan istri. Ah nih, nah perlu mau tanya anak cantik kamu, fe. Apakah ada kau? Itu kekurangan yang tidak boleh disampaikan. Menansit istri, apakah kekurangan? Pah nih yang gua jaro so saput, tanggup gua rumah, yang aku dehut ke hari buno. Jadi semua akan terbongkar kekurangan pasangan. Maka Allah mengumpamakan istri dengan pakaian, dan kita juga diumpamakan dengan pakaian. Berkaitan dengan pakaian, yang pertama untuk saling menutupi. Yang kedua, pakaian itu memberi keindahan juga. Anak got home, yang bak tanya suami got istri. Itanya menanti, hana got bak urinang lain home, putri bayi tengah, tapi bak inang ro tegot, karena benar fungsi keindahan. Fungsi pakaian yang pertama menutup, fungsi yang kedua adalah memberi keindahan. Maka betapapun itu adalah kehendak dari Allah yang telah menentukan, itu adalah istri kita. Man yang namanya pakaian, ya kan pakaian itu relatif, sukanya pun beda-beda, modelnya pun beda-beda. Semua model itu disesuaikan dengan yang memakainya. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak mencampuri model pakaian orang lain, karena bagi orang lain itu nyaman, bagi kita nyawa kadang nyaman. Ya kalau tak coba baba, tak suami istri anak sama panjang, tak kita aku sayang dekat-dekatnya, lintu kok pana, ibunya kok panjang, aku urusan ya weh. Tok kita ada uruh gop dia anak sepuh, sayang dia tak bapak pijut, ibu kok tumbun, tanya ya tu enam pulih. Padahal itu urusannya orang lain. Hayut ya gop dia. Kemudian Allah juga menyampaikan bahwa alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Apa yang Sayyidina Umar alami itu Allah sudah duluan tahu, dan Allah sudah memaafkan, sekaligus Allah merombak aturan puasa. Maka di malam hari yang semula adalah melanjutkan puasa, dirombak oleh Allah dalam hukum nasah, yaitu sudah tidak berpuasa lagi sampai batas di waktu sahur. Jelaskan dalam ayatnya. Fal'ana, sekarang sejak ayat ini turun, bashiruhunna, wahai suami-suami, silakan saja bermubasyarah dengan istrimu, silakan saja melakukan rafas dengan istrimu, sudah tidak dilarang lagi. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah karunia Allah, carilah fadilah-fadilah dari Allah terhadap istrimu. Artinya itu bagian daripada ibadah juga, dan itu bagian daripada mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Wa kulu washrabu, makan dan minum olehmu. Kapan boleh makan, kapan boleh minum, diberikan penjelasan dalam ayat ini sampai dengan waktu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, yaitu sampai terlihatnya, di sini disebut benang putih, benang hitam. Pertama keluar dulu benang hitam, disebut dengan fajar kadzib. Mungkin sering dengar dalam fiqih, fajar kadzib. Apa itu kadzib? Dari kata dusta. Fajar kadzib, fajar yang vertikal, itu fajar kadzib. Itu fajar yang seolah-olah sudah fajar, padahal belum fajar, itu namanya juga kadzib. Kadzib kan fata morgana istilahnya, menipu kita, membohongi kita.
Jadi fajar kadzib itu keluar di pertama, ronde pertama. Nanti bangun sahur agak cepat sebelum datangnya subuh, fajarnya adalah gelap. Benang hitam namanya, disebut dalam Al-Qur'an. Ketika sudah fajar, fajar yang masuk waktu salat subuh, dia itu terlihat menjadi benang putih. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, silakan kamu makan. Artinya masih boleh makanlah di waktu malam. Silakan kamu minum, masih boleh minum. Kapan baru tidak boleh lagi? Ketika hilang fajar kadzib dan keluarlah fajar putih. Fajar putih diberi nama dengan fajar sadiq, dari kata benar. Kalau kadzib pura-pura atau bohong. Maka saat kita lihat di waktu pagi, ketika azan berkumandang, itu lantaran sudah fajar sadiq. Yang kita ujung tu malang kaputih itu berarti yang kata bohong. Ya. Sampai disitulah kita dibenarkan untuk makan. Namun kita tidak bisa berbaringan penglihatan dengan fajar sadiq, maka diberikanlah tenggang waktu atau baki atau limit supaya berjaga-jaga, yang kita sebut dengan imsak. Kertasnya disebut imsakiyah, pekerjaannya disebut imsak. Imsak adalah masa menahan diri sebagai percobaan sudah puasa, dan itu belum puasa. Kalau saja kita puasa pas saat puasa, bisa saja kita tertinggal walau hitungan detik, batal juga jadinya. Maka disebut limit waktu. Kenapa limit waktu 10 menit? Seperti daftar imsakiyah yang dibagi hari ini, 10 menitnya. Tadi malam kita imsak jam 5 lewat 3 menit. Azan subuh jam 5 lewat 13 menit, 10 menit. Kupuna 10 menitnya. Padahal kita tak ulang ayat, tidak ada cerita dalam ayat Quran. Jangan lupa ada hadis Nabi. Ditanya kepada Nabi ketika pengajian subuh dilakukan oleh Ummi Maktum, orang-orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan kami tidak boleh makan lagi? Apakah saat azan subuh atau kapan?" Nabi menjawab dengan hadis Ummu Maktum ini, "Kamu dengarlah yang pertama pengajian yang dilakukan oleh Ummu Maktum." Berarti beut bak tanya yang kena lagi beut segalam subuh cok mik beut nyan kana masa Rasulullah, bukan bid'ah. Memang itu dilakukan di masjid. Ino kagantong kaset. Jamun memang orangnya tu yang langsung mengaji. Itu Ummi Maktum membaca Al-Quran lebih kurang 50 ayat, 50 ayat. Kan ngam sabakah? Ngan murattal. Berarti durasi waktu yang dihabiskan oleh Ummi Maktum membaca Al-Quran 50 ayat itu dengan bacaan murattal lebih kurang 10 menit. 10 menit kurami baca Quran murattalnya 50 ayat 10 menit. Hari ini itu menjadi takaran. Kalau begitu min 10 menit sebelum sadiq, sebelum fajar, itulah durasi waktu kita hentikan makan minum. Gecok mik lebih lu pengumuman wate fajar 10 menit rut nyokajut imsak pak gecoknya Pak Adih Nabi bunuh, karena durasi lebih kurang 50 ayat bacaan murattal. Ketika dikalkulasikan kepada hitungan menit lebih kurang 10 menit, maka itu biar bak kertas imsakiyah ino 10 menit yuh dalam fajar ditulis satu item, yaitu imsak, artinya menahan diri. Nah orang ngalambu yang bata imsak bandik kerja gepah tengah puman imsak geju oh berarti nak 10 menit terus punya memang ke karat anak apa aja ju
maka hendak mandung urang karat laginya. Untuk urang lagi ya mungkin silakan tuh kalau tujuh menit perak peruk. Tapi kan mandum harus lagi karena gebri wate aba-aba. Ibarat pesawat ini adalah masa check in. Check in lampuatha. Walaupun kalau berangkat pesawat yang itanya karena tiket kamundumnya pokoknya kan standby lah. Imsak itu adalah check in puasa, artinya kita sudah berada di dalam posisi standby. Nyan kon bid'ah menurut lu. Karena memang ada dasar arahan dari Nabi. Cuman perlu diingat itu belum puasa, tapi itu waktu aba-aba menantikan saatnya berpuasa. Baik. Kemudian jadi ini dijelaskan berarti dalam Al-Qur'an. Tsumma atimmus siyama ilal laili. Kemudian kamu menyempurnakan puasa hingga malam. Pajan dah puasa uro, pajan dah buka puasa malam. Pertanyaan apa tu? Pajan malam itulah maghrib. Itanya kan tak beda bahasa. Hai balik kamu enhai, kamu malam. Ikut orang ke, pane malam baru maghrib. Nyan ke malam sebenarnya. Dalam bahasa Al-Quran, al-lail inilah malam. Dimulai malam sejak masuk fajar, sejak maghrib. Cuman kita memisahkan bahasa. Munyo maghrib takun maghrib, hana takun malam. Baru takun malam atai kajula hai, kai gedih ke malam. Padahal ka bunuh ke malam. Malam itanya mufung kapoh 11, kapoh 12. Maka ketika orang-orang nongkrong di warung kopi, tapi nyo sang kaji tahu ke malam. Padahal dari adzan maghrib itulah atimmus siyama ilal laili. Tapi kan hana urang keun hana da keuleuh tanya biak tahu ya apa ka malam pane malam baru maghrib. Jadi makna al-lail adalah malam. Malam itu masuknya matahari, terbenamnya matahari, yaitu ghurubis syamsi. Kapan kita buka puasa? Di waktu malam. Kapan malam? Di waktu maghrib. Kapan maghrib? Di waktu terbenam matahari. Bukan kita buka puasa lantaran azan, kan? Karena siapa tahu azan sedikit terlambat dikumandangkan. Karena orang azannya dah buka puasa sih. Itu yang kan dari, ayo buka puasa. Galom, boleh azan. Sering ditanya galom azan, pih putih. Cuman dan pegah, tekedi orang azannya telat azan. Baiklah kalau azan, kalau azan, kalau azan. Uratan kau punya kau puasa kan terus. Gaknya tu mantilah gatan. Lihu kau puasa kerja umum ya. Jadi bukan buka puasa lantaran azan, tapi lantaran terbenam matahari. Yang kedua, buka puasa ini pun bukan lantaran tanda-tanda pada tubuh. Nyan mitos, menurut lu nya mitos. Kaji buka puasa hai. Ai budak boleh ke? Padahal kai budak boleh, kan si urang yo, saya budak boleh. Mu saya ada buka puasa. Bayangkan ibu dah bolehnya pol 5. Artinya kai buka puasa, kai budak boleh. Jadinya hana ukuran, itu tidak valid. Hana valid nah. Yang valid masuk matahari. Cuma karena kita tidak mungkin begitu buka puasa. Ayo semua berdiri, lihat ke sana, coba lihat udah masuk. Karena mungkin tidak lakukannya. Dan yang hana perintah berlakulah dengan hukum adat yang sudah dipercaya, yaitu buh preh turune mentang atau buh jepoh padumnya mugribnya pup loleh atau pup loleh kamu madaian. Yang becok pak patokan ibu dah boleh tabaknya relatif nah yang urang saya ibu dah boleh kai beda. Baik, itu luna pertanyaan mungkin seputar itu atau yang lainnya juga boleh. Sebelum kita lanjutkan silakan.